Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Halo, Apa kabarnya? luar biasa. Apapun keadaanmu saat ini, saya terlalu percaya bahwa setiap kita pasti mengalami hal-hal yang luar biasa. Amin. Oke, kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Ora basika dalam karama santa karama kuda basik. Haleluya. Bapa yang baik, Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kalau kami masih bisa ada karena kemurahan Tuhan, kami masih diberi tubuh yang sehat, itu pun karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami masih bisa beribadah pagi ini, semua karena anugerah Tuhan yang besar atas hidup kami. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami terlalu percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih pagi ini kami mau menaikkan pujian syukur kami, hormat kemuliaan kami, penyembahan kami yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah penyembahan kami menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji menyembah Engkau lebih lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, sama-sama kita angkat lagu pujian ini. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Engkau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Amin. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, Engkau sempurna. Tuhan, Kau sempurna
pujian setiap jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di rumah, dimanapun jemaat-Mu berada. Bertahtalah di atas pujian mereka, dan lakukanlah mujizat-Mu yang dahsyat terjadi atas setiap jemaat-Mu, apapun pergumulan hidup mereka. Pagi hari ini, lewat pujian penyembahan, lewat kebenaran firman Tuhan, mereka dibangkitkan, mereka digairahkan, mereka dihidupkan Tuhan kembali. Kami jemaat-Mu Tuhan siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Beri kami hikmat marifat-Mu. Biarlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu ini menuntun kami ke jalan kebenaran, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Braveheart atau Berjiwa Besar adalah judul sebuah film. Film yang menceritakan tentang perjuangan bangsa Skotlandia. Film ini mendapat banyak piala Oscar, sekalipun banyak yang mengkritik karena film ini tidak sesuai dengan fakta sejarah. Di dalam film ini diceritakan seorang tokoh pejuang dari bangsa Skotlandia yang bernama William Wallace. Dia memimpin pemberontakan, dan setiap kali perjuangannya itu dia selalu menang. Namun suatu ketika William Wallace ini tertangkap dan dia diperhadapkan kepada satu ancaman yang sangat mengerikan. Kepalanya diikat ke atas dan kakinya diikat ke bawah. Saat itu William diperintahkan untuk menyatakan menyerah. Dan kalau dia tidak mau mengakui menyerah, kepalanya akan ditarik ke atas dan kakinya akan ditarik ke bawah. William saat itu setelah diperintahkan untuk menyerah, dia berdiam diri. Dia berdiam, dan saat itu juga tali itu ditarik dan William mengerang kesakitan. Saat itu tarikan itu diperintahkan dihentikan dan William suruh menyatakan surrender atau menyerah. Apa yang diucapkan saat itu oleh William? William berteriak freedom, yang artinya kebebasan atau kemerdekaan. Dan seketika William Wallace ditarik talinya sekencang-kencangnya dan lehernya dipenggal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat berharga. Kemerdekaan adalah sesuatu yang diidam-idamkan oleh setiap orang. Kemerdekaan itu harus diperjuangkan lewat pengorbanan darah, nyawa. Sehingga tidak heran kalau banyak pahlawan-pahlawan bangsa yang meninggal saat memperjuangkan kemerdekaan bagi negaranya. Kita bersyukur kalau besok tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kita telah merdeka 75 tahun dan kita terbebas dari penjajahan. Kita terbebas dari penderitaan karena penjajahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain kita merdeka secara kebangsaan,
kita sebagai orang-orang percaya, kita juga merdeka di dalam Kristus, merdeka dari belenggu dosa, karena Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dan lewat pengorbanannya di kayu salib. Sama-sama kemerdekaan, namun ada esensi yang berbeda. Kemerdekaan Indonesia diraih oleh seluruh rakyat Indonesia lewat perjuangan, meneteskan darah, lewat bambu runcing dan sebagainya. Mereka memperjuangkan kemerdekaan itu. Namun kemerdekaan secara Kristiani, kemerdekaan di dalam Kristus itu bukan karena perjuangan kita, tetapi karena anugerah Tuhan Yesus, yaitu Dia mati di kayu salib. Kemerdekaan suatu bangsa lewat perjuangan, kemerdekaan di dalam Kristus, kemerdekaan dari dosa, itu adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Karena itu hari ini menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus Yesus. Kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus Yesus didasarkan pada Injil Yohanes 8 ayat yang ke-36. Yohanes 8 ayat yang ke-36, demikian firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan kelanjutan dari percakapan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Saat itu Tuhan Yesus sedang ada di Bait Allah, sedang mengajar orang-orang Yahudi yang percaya. Di tempat itu ada juga orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang percaya. Saat itu menyangka bahwa mereka tidak pernah ada di bawah perhambaan, sehingga orang-orang Yahudi ini kaget. Orang-orang Yahudi itu bingung ketika Tuhan Yesus menyatakan kemerdekaan. Mereka tidak tahu bahwa kemerdekaan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah kemerdekaan dari perhambaan akan dosa. Mereka mengatakan, kami bangsa pilihan, kami keturunan Abraham, kami tidak pernah menjadi budak. Bagaimana kami dimerdekakan? Bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi saat itu di tempat itu tidak mengerti yang Tuhan Yesus maksudkan adalah kemerdekaan di dalam Kristus itu adalah kemerdekaan dari perhambaan akan atas dosa, merdeka dari dosa. Yesus mengatakan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu artinya bahwa mengetahui kebenaran firman Tuhan akan membebaskan dari dosa. Kebenaran itu yang akan membebaskan mereka dari dosa. Sebelum tinggal di dalam firman, mereka adalah orang-orang Yahudi yang belum mengalami pembebasan dari dosa. Sekalipun mereka adalah keturunan Abraham, sebelum mereka tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, mereka belum dibebaskan dari dosa. Sehingga tidak heran kalau Yesus menawarkan kepada mereka tentang kemerdekaan itu. Itulah sebabnya juga sekalipun mereka adalah keturunan Abraham, mereka adalah umat pilihan Allah, orang-orang Yahudi itu tetap ada di dalam dosa, sehingga kehidupannya mereka
masih tetap di dalam kemunafikannya, ya, di dalam ketidakadilannya, ya, di dalam kebebalannya, di dalam kebobrokan moralnya. Yesus menawarkan kepada mereka ada kemerdekaan yang sejati, yaitu kelepasan dari segala dosa dan pengaruhnya. Karena apa? Orang harus dilepaskan dari dosa karena dosa itu mempengaruhi, menghancurkan kehidupan seseorang, bahkan berujung kepada maut. Karena firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Amin. Ayat tersebut pada intinya menekankan kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan di dalam Kristus Yesus, yang intinya adalah terbebas dari dosa. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya agar kita bisa benar-benar dimerdekakan oleh Kristus. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kemerdekaan ini, pastinya kita masih teringat akan khotbah saya beberapa minggu yang lalu tentang keselamatan yang sesungguhnya. Keselamatan yang sesungguhnya yaitu oleh pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib, kita beroleh keselamatan secara cuma-cuma. Dosa-dosa kita diampuni, yang sama artinya kita terbebas dari dosa, yang artinya juga kita telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Amin. Namun kita yang telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus itu, apakah kita sudah merespon anugerah keselamatan itu? Ya, sama halnya bangsa Indonesia yang telah menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kalau seluruh rakyat Indonesia tidak mempertahankan, tidak merespon kemerdekaan itu, sekutu akan datang mengambil alih kembali. Namun karena bangsa Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan itu, sehingga kemerdekaan itu bisa kita nikmati sampai saat ini. Amin. Jadi kita haruslah merespon kemerdekaan itu. Apakah kita sudah merespon anugerah keselamatan yang memerdekakan kita dari dosa-dosa itu? Agar kita bisa benar-benar merdeka dari dosa, kita harus merespon karya keselamatan Kristus dengan penuh tanggung jawab. Ya, yaitu dengan bagaimana? Dengan mengerjakan keselamatan yang telah kita terima ini dengan takut dan gentar, seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam kitab Filipi 2 ayat yang ke-12. Kitab Filipi 2 ayat yang ke-12 mengatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, dengan terus-menerus seumur hidup kita. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa benar-benar dimerdekakan itu? Ya, kita bagaimana caranya supaya benar-benar dimerdekakan itu? Merespon kebenaran, merespon anugerah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Caranya bagaimana merespon dengan takut dan gentar karya keselamatan, yaitu membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Yang pertama, kita harus berpegang teguh kepada Injil. Kita harus berpegang teguh kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita membaca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang kedua. 1 Korintus 15 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu,
kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat ini secara tegas mengatakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Yang menyelamatkan itu Injil, asal kamu teguh berpegang padanya. Asal kamu teguh berpegang pada Injil, maka kamu diselamatkan. Teguh memegang Injil artinya bukan Alkitab ini kita pegang kuat-kuat, tetapi teguh pada Injil, kita memahami akan kebenaran Injil ini dan merenungkannya, menaruh di dalam hati dan melakukannya itu dengan sungguh-sungguh, maka kita akan beroleh keselamatan. Kalau kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar, maka firman Tuhan mengatakan, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Kita mengatakan diri sebagai orang percaya, sia-sia, kita tidak akan beroleh keselamatan. Kita tidak akan dimerdekakan dari dosa kalau kita tidak berpegang teguh kepada kebenaran Injil. Berpegang teguh artinya melakukan segala apa yang ada di dalam Injil ini. Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan kita. Jadi kita harus benar-benar menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Rasul Paulus juga pernah mengatakan kepada muridnya Timotius di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Amin. Firman Tuhan ini bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Kalau kita ada di dalam kebenaran, ya kita diajar, kita dinyatakan kesalahan kita diminta memperbaiki kelakuan kita dididik, pastinya kita tidak akan terjerumus di dalam dosa. Firman Tuhan ini memang bermanfaat untuk mengajar kita, dan karena itu kita harus berpegang teguh kepadanya. Demikian juga kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus juga mengatakannya di dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Amin. Banyak orang Kristen yang salah mengerti. Mereka beranggapan apabila sudah rajin datang ke gereja, mendengarkan tentang firman Tuhan, ya, mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah itu, terus memberi persembahan, ikut memuji Tuhan, ya, itu akan selamat, itu akan terbebas dari dosa, itu nanti akan masuk surga. Itu adalah pengertian yang salah. Pengertian yang salah. Orang percaya bukan hanya statusnya tertulis di dalam KTP, bukan dia rajin datang ibadah setiap minggu di gereja. Injil sendiri tidak dapat menyelamatkan jika orang tidak berpegang teguh dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan takut dan gentar.
Orang bisa saja mendengarkan firman Tuhan, orang bisa membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu ratusan kali, bahkan ribuan kali. Tetapi apabila tidak berpegang teguh pada Injil atau kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidupnya, sama saja dia menipu dirinya sendiri, dan ia pun tidak akan beroleh keselamatan. Dia tidak akan dimerdekakan dari dosa-dosanya. Berpegang teguh pada Injil berarti seluruh pola hidup kita didasarkan pada Injil itu. Kapan saja, dimanapun kita berada, hidup kita harus sejalan dengan kebenaran akan firman Tuhan. Jikalau benar-benar kita berpegang teguh pada firman Tuhan, kita taat sepenuhnya kepada firman Tuhan, kita pun pasti menyediakan waktu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila firman Tuhan melarang kita untuk berbuat dosa, kita akan taat walaupun kita harus menderita. Menderita bukan karena kita berbuat dosa, tetapi karena harus mengadakan peperangan melawan keinginan daging kita. Ya, firman Tuhan itu akan mendidik kita, akan mengajar kita, akan menuntun kita, menginsafkan kita, sehingga kita tahu, oh, ini gak benar nih. Sehingga kita harus mentaati firman Tuhan. Itulah yang disebut melakukan firman Tuhan dengan takut dan gentar, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Injil itu menyelamatkan karena Injil itu memimpin kita untuk hidup di dalam kebenaran. Sehingga lewat Injil itu kita bisa benar-benar dimerdekakan oleh Kristus. Amin. Yang kedua, kita berpegang teguh kepada Injil. Kita melakukan kebenaran yang ada di dalam Injil ini. Namun, kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, itu mustahil untuk dilakukan. Ya, karena itu kita perlu hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi selain berpegang teguh kepada Injil, maka kita harus hidup dalam tuntunan Roh Kudus supaya kita benar-benar bisa dimerdekakan Kristus dari dosa. Di dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 19, 1 Korintus 6 ayat 19, demikian firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita orang-orang percaya, dan tubuh kita ini adalah bait Allah. Roh Allah ada di dalam diri kita. Pertanyaannya atau yang menjadi persoalan, bagaimana caranya kita bisa ada di dalam tuntunan Roh Kudus? Bagaimana kita tahu tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Allah ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Tapi bagaimana supaya kita ada di dalam tuntunan Roh Kudus itu? Ya, kita harus menghayati, pertama-tama kita harus menghayati bahwa ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ada Roh Kudus di dalam diri kita, kemudian kita harus peka terhadap suara bisikan dari Roh Kudus. Bersedia mengikuti arahan, tuntunan dari Roh Kudus lewat campur tangan Tuhan
dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Allah turut bekerja dalam setiap perkara. Amin. Karena itu kita harus peka, turuti pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus lewat campur tangan Tuhan di dalam setiap perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita. Contohnya apa sih? Ya, semisalnya ketika kita hendak berbohong atau kita hendak berdusta kepada orang lain, pasti di dalam batin kita, orang-orang yang percaya, yang Roh Kudus ada di dalam diri kita, akan ada suara bisikan yang mengatakan, jangan lakukan itu tidak benar, jangan lakukan itu, ya, jangan melakukan itu tidak benar. Tetapi kalau orang itu tidak mau mengikuti tuntunan Roh Kudus, ini kan masalah kecil, nggak apa-apalah, nanti saya minta ampun sama Tuhan. Itu artinya tidak melakukan, tidak tunduk di dalam tuntunan Roh Kudus. Padahal Tuhan sudah campur tangan di dalam setiap peristiwa. Kita ikuti bahwa karena kita sudah mengerti, berpegang teguh pada Injil, bahwa berdusta, berbohong itu adalah tidak benar. Tuhan tidak menghendaki hal tersebut terjadi, sehingga kita akan menyadari, oh, ini tidak boleh. Jadi kita tidak boleh mengandalkan pikiran kita tunduk pada tuntunan Roh Kudus. Karena fungsi utama dari Roh Kudus di dalam kehidupan kita adalah menuntun kita kepada seluruh kebenaran, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13 mengatakan demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang Ia didengarnya itu yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, di sini dikatakan tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya Roh Kudus itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kita tunduk di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita harus terus-menerus di dalam tuntunan Roh Kudus agar kita ada di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita di dalam Injil Yohanes 8 ayat 32 dikatakan. Yohanes 8 ayat 32 dikatakan demikian. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi untuk bisa menuruti tuntunan Roh Kudus, kita harus memiliki kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Dan bila kita sudah memiliki kepekaan, maka Roh Kudus akan memampukan kita mengalami perubahan pikiran, seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Ayat ini seringkali saya kutip. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sehingga kita tidak lagi menjadi serupa dengan orang dunia, yang artinya kita tidak lagi berbuat dosa, kita tidak memikirkan keinginan daging kita, ya, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita, itu semua kita singkirkan. Sehingga dengan demikian, ya, kita sudah tidak ada lagi dengan percintaan dengan dunia, dengan segala fasilitasnya. Sebaliknya kita mulai mampu membedakan manakah yang dikehendaki Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Setiap hari secara terus-menerus
kita juga harus berusaha berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mengalami pembaharuan pikiran ini, sehingga pada akhirnya kita mampu memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Ya, pikiran dan perasaan seperti Kristus ini harus kita perjuangkan terus-menerus, sehingga pada akhirnya kita mampu mengalami perubahan roh kita, ya, yaitu gairah hasrat yang seperti Kristus. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, kalau kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami pembaharuan roh kita. Paulus juga menyatakan di dalam kitab Efesus 4 ayat yang ke-22 sampai ke-24. Efesus 4 ayat 22 sampai dengan 24, demikian firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesalkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, kita harus diperbaharui kehidupan kita. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi, bila kita telah mampu mengalami perubahan pikiran kita, dan kita terus ada dalam tuntunan Roh Kudus, maka kita akan memiliki gairah, semangat yang seperti Kristus. Artinya kita sudah mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Jadi orang yang hidup di dalam roh, di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan di dalam daging, ia akan memiliki pikiran dan perasaan yang sesuai dengan tuntunan dari Roh Kudus. Yang artinya apa? Kita hidup di dalam kebenaran. Orang yang hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, hidupnya semakin hari semakin mengalami perubahan menjadi serupa dengan Kristus. Dan itulah proses kesempurnaan, di mana keinginan-keinginan daging sudah tidak lagi ada di dalam diri kita. Keinginan-keinginan daging itu sudah dimatikan. Dengan demikian artinya kita telah berhasil dimerdekakan dari hukum dosa dan maut. Kita benar-benar telah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi ada dua hal. Bila kita telah berpegang teguh kepada Injil dan membuat Injil itu menjadi rema di dalam kehidupan kita, kita memahami seluruh kebenaran, kita memiliki gairah untuk melakukannya, dan kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus yang membawa kita kepada pembaharuan roh kita, yang pada akhirnya kita bisa memiliki hasrat seperti Tuhan Yesus. Itulah yang menjadikan kita benar-benar dimerdekakan di dalam Kristus Yesus, yang berarti juga kita telah menerima keselamatan kekal itu. Kita akan hidup bersama Tuhan Yesus Kristus di surga yang mulia. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan memampukan kami untuk terus berpegang teguh kepada kebenaran Injil-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus memiliki kerinduan membaca, merenungkan
melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Itulah yang kami rindukan. Kami mau terus berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu Tuhan, dan pimpinan, tuntunan dari Roh Kudus dari hari ke hari. Biarlah kami terus diperbaharui lewat budi pikiran kami, sehingga kami memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Itulah semuanya ya Tuhan yang memungkinkan kami untuk hidup di dalam kekekalan, karena kami telah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami semua ada di dalam kekekalan bersama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.